Pernahkah kamu mendengar kisah sukses dari Mesir, Solah Atiyah? Solah Atiyah tersebut diketahui telah berbisnis dengan bermitra kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keuntungan yang tak terduga, dan pemakamannya dihadiri ratusan juta pelayat. Berikut adalah kisah Soleh Atiyah, pembisnis bermitra dengan Allah Subhanahu wa taala hingga sukses bangun universitas dan Baitul Mal. Bagi masyarakat Mesir, Soleh Atiyah tidak hanya dikenal sebagai miliarder terkaya, tetapi juga merupakan salah satu tokoh yang paling dihormati di negara tersebut. Bahkan lautan manusia sampai membanjiri pemakaman pada tahun 2016 lalu. Lahir sebagai pemuda miskin di desa kecil Tafana Al-Ashaf, Solah Atiyah berhasil meraih gelar insinyur. Kemudian ia dan 8 rekannya memutuskan untuk membangun bisnis. Padahal saat itu mereka hanyalah anak muda yang serba kekurangan dan kesulitan modal. Namun mereka tidak menyerah begitu saja dan tetap berusaha agar bisnis tersebut bisa berjalan. Mulai dari menjual perhiasan istri hingga berutang. Meskipun demikian, bisnis tersebut sukses besar hingga bisa membangun universitas dan Baitul Mal. Penasaran dengan kisah Soleh Atiyah? Jangan tinggalkan video ini, tonton sampai akhir. Soleh Atiyah dan rekannya bermitra dengan Allah. Saat memulai bisnis, Soleh Atiyah dan 8 temannya mencari 1 orang lagi sebagai mitra bisnis supaya genap. Kemudian ia mengusulkan untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai mitra bisnis ke-10 mereka, dan usulan tersebut diterima oleh 8 temannya. Awalnya Soleh Atiyah memberikan keuntungan 10% kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk membangun fasilitas yang bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Ia bersama teman-temannya juga sering membagikan hasil pertanian gratis kepada masyarakat ketika panen. Seiring berjalan waktu, keuntungan bisnisnya pun semakin besar, sehingga Solah Atiyah meningkatkan keuntungan yang dibagikan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi 20% sampai 50%. Bisnis yang dijalankan Solah Atiyah bersama teman-temannya terus berkembang dan maju besar. Alih-alih menggunakan keuntungan tersebut untuk berfoya-foya, Soleh Atiyah memilih untuk membangun pusat pendidikan seperti sekolah dan universitas di Tafana. Bahkan tak hanya sekolah saja, ia juga membangun jalur transportasi untuk memudahkan mahasiswa untuk datang ke kampus secara gratis, dan lebih asrama untuk putra dan putri. Tak sampai di situ saja, keberhasilan bisnis Soleh dan 8 temannya juga membuat mereka tergerak untuk membangun Baitul Mal yang digunakan untuk membantu para fakir miskin dan janda. Dalam sekejap, program tersebut sudah mengentaskan kemiskinan di kota tersebut. Para pencari kerja mendapatkan pelatihan gratis tentang pengelolaan perkebunan sehingga mereka mampu menghasilkan produk yang dapat diekspor di negara lain. Soleh Atiyah dan rekannya memberikan semua keuntungan bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya, Soleh Atiyah membagikan hanya 10% dari keuntungan bisnisnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan menjadi 20% hingga 50%. Akhirnya, ia memutuskan untuk memberikan seluruh keuntungan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk memberikan gaji guru, biaya pendidikan, biaya perbaikan, dan uang saku untuk mahasiswa, terutama yang berasal dari luar negeri. Ia berharap agar selalu membutuhkan pertolongan Allah, sehingga Allah senantiasa mendampinginya dan merasa cukup dengan setiap karunia yang diberikannya. Soleh Atiyah tidak ingin disorot media. Meskipun sudah menjadi miliarder, Soleh Atiyah menolak untuk disorot media karena takut menimbulkan riya. Makanya tak heran jika kisah hidupnya baru viral setelah Soleh Atiyah meninggal dunia pada tahun 2016 silam. Meskipun tidak diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan
Ada lebih dari ribuan pelayat yang berziarah ke rumah Soleh Ahtiyah saat dirinya berpulang ke rahmatullah. Kisah Soleh Ahtiyah membuktikan bahwa bisnis yang dijalankan dengan iman, ketulusan, dan niat untuk berbagi akan membawa kesuksesan sejati. Berawal dari usaha kecil dan tantangan hidup yang berat, Soleh tidak hanya fokus mencari keuntungan, tetapi juga menjadikan setiap pencapaiannya sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjadikan sedekah dan tanggung jawab sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari usahanya, Soleh akhirnya berhasil membangun universitas untuk mencetak generasi berilmu dan baitul mal yang memberdayakan kaum duafa. Kesuksesannya bukan hanya tentang materi, tetapi tentang bagaimana ia menghidupkan nilai-nilai Islami dalam setiap langkah bisnisnya. Kesimpulannya, Soleh Ahtiyah menunjukkan bahwa ketika seorang bermitra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha dengan ikhlas, rezeki akan datang dengan cara tak terduga. Dan kesuksesan bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan juga tentang kebermanfaatan bagi umat dan masa depan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan kisah ini. Semoga menginspirasi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.